Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih kita akan mengulas beberapa game dari event turnamen online Champion Chess Tour seri ketiga Chess Kit Cup 2023 babak kualifikasi kemarin malam kawan. Tadi kita sudah melihat permainannya Ali Reza, dan di kolom komentar tadi ada yang merequest permainannya Syahriar Muhammad Yarob. Nanti kita akan coba ulas kawan. Kebetulan Muhammad Yarob berhasil lolos ke divisi 2 kawan. Setiap divisi ada hadiahnya kawan, cuma divisi 2, divisi 3, dan divisi 1 ada perbedaan nilai jumlah hadiahnya. Sebelum kita melihat permainannya Mamet Yarov, ada game yang cukup bagus kawan. Permainan brutal dari permainannya Pavel Eljanov versus Li Guanglim di sesi play-in kawan dalam permainan Swiss 11 babak. Tapi Li Guanglim ini akhirnya juga tergabung dalam divisi 2 kawan. Langsung saja kita nikmati permainannya, di mana Li Guanglim ini pegang hitam dan Pavel Eljanov pegang putih, mengawali dengan pion D4. Oh ya kawan, sekilas info untuk SEA Games cabang catur, sepertinya atlet kita tidak bertanding di SEA Games Kamboja itu kawan. Apakah saya salah info? Padahal juga untuk cabang catur sudah dimulai kemarin lusa kawan. Dan saya juga cari-cari artikel berita, kayaknya sih tim catur kita tidak berlaga di event Kamboja ini kawan. Itulah sedikit info, mungkin admin juga salah info, mungkin kalian yang lebih tahu silakan kasih info di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke permainannya. Dan Li Guanglim kuda F6 pion C4, pion E6 kuda C3 gajah B4. Kita temui permainan Nimzo in the defense. Memilih variasi normal kawan dengan pion E3 dan langsung counter attack dari Li Guanglim dengan pion C5. Pertukaran ditolak, ditahan dengan pengembangan gajah terang terlebih dahulu ke D3. Di sini lokir oleh Li Guanglim langsung pengembangan kuda E2 lanjut Eljanov, dan pion D5 kembali menawarkan pertukaran pion pusat, kali ini langsung diterima. Dengan pion C pukul pion D5 terlebih dahulu, dan Li Guanglim melanjutkan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu kawan. Tempo ancam kuda di sini dan harus diambil balik menggunakan pion E agar gajah ini mempunyai diagonal yang bisa langsung berkembang ke petak G5 kawan. Dan di sini Li Guanglim memutuskan ambil pion D5 ini dengan kuda, tidak lagi menggunakan pion. Kalau dengan pion jelas gajah ini sudah mempunyai diagonal terbuka, juga bisa dimanfaatkan di langkah berikutnya. Sama-sama mempunyai kontrol petak pusat sama-sama dengan pion terpisahnya seperti ini. Seperti halnya dalam permainan Shemitars ataupun Taras Defense. Tapi sepertinya Li Guanglim menggunakan kudanya ini untuk mencoba menekan kuda C3 kawan. Lokir juga oleh Pavel Eljanov, pengembangan kuda C6 lanjut Li Guanglim, pion A3 untuk menantang gajah segera melakukan eksekusi pertukaran. Kalau Stockfish menyarankan pertukaran langsung atau juga gajah dipertahankan di diagonal ini kawan, mundur ke petak D6 untuk membantu serangan menterinya nanti mungkin di petak gelap. Di sini Li Guanglim memutuskan untuk pertukaran kuda pukul kuda C3 terlebih dahulu. Temponya ancam menteri, jadi kuda ini harus diambil kawan. Pion yang ambil kuda C3 dan gajah ditarik mundur ke petak D6. Ada benteng E1 di sini. Kemudian pion B6 menyiapkan dua snipernya kawan. Sniper terang ataupun sniper gelap sudah dipersiapkan oleh Li Guanglim. Kuda G3 sementara untuk blokade juga membuka akses benteng di lajur E ini. Kemudian ada gajah B7 sudah siap-siap kawan, sniper disiapkan oleh Li Guanglim. Menteri langsung keluar ke petak H5. Langsung saja kawan membuat ancaman skakmat di sini. Kalau pion F5 maka benteng siap ambil pion E6. Di sini pion G6 kawan. Menteri bergerak ke H6. Tetap mempressure pion ini agar tidak didorong. Apakah nanti diikuti gajahnya bergerak ke sini dan ancaman skakmat di sini kawan, ataupun kuda juga siap membantu menteri untuk melakukan eksekusi di petak G7. Karena jika pion ambil kuda nanti tentu terbuka diagonal terang ancaman skakmat kawan. Benteng E8 memberikan ruang pergerakan bagi raja ataupun juga untuk mengawal pionnya nanti. Dan di sini gajah G5 ancam menteri. Langkah terbaik adalah sama-sama membuat tantangan pertukaran menteri dengan gajah F8. Kemungkinan juga ditolak, menteri akan mundur ke petak H4. Di sini kalian bisa blokade dengan kuda ke petak E7 kawan. Sekaligus untuk membuka akses gajah terang di diagonal terang. Tapi memilih dengan blokade dengan gajah E7, dan di sini Stockfish menyarankan untuk langsung pertukaran gajah pukul gajah kawan. Atau paling tidak kuda ini mencoba manuver ke petak E4 terlebih dahulu untuk nanti jika terjadi pertukaran bisa diambil balik dan memberikan ancaman pada petak H7.
Tapi di sini Eljanov punya ide yang lain kawan. Rekomendasi ketiga dari Stockfish, pengorbanan benteng, ambil pion E6. Dan dilanjut dengan langkah Menteri bergerak ke D5. Sayangnya respon dari Lee Kwang Lim merupakan langkah blunder untuk mencoba menekan gajah di sini. Coba kita kembali ke langkah atau posisi seperti ini. Jika pengorbanan benteng ini diterima, akan berlanjut seperti apa kawan? Ya, giliran gajah terang diluncurkan kawan. 5 langkah berikutnya skak mat. Kalau diambil oleh pion, Menteri ambil balik skak lagi kawan. Raja bergerak ke peta F8, ancaman skak mat 1 langkah. Kalau bergeser ke peta H8, bisa diikuti dengan langkah kuda H5 kawan. Untuk memberikan ancaman di sini, kalau ada benteng bergerak untuk coba backup lajur G, bisa diikuti Menteri ke sini pun sudah skak mat. Kalau dengan gajah untuk awasi peta gelap ini kawan, bisa berlanjut kuda ini ke peta F6 dan sudah sulit untuk dihindari lagi kawan. Ancaman skak mat di sini, jadi Menteri ambil kuda, disikat balik oleh gajah, tak ada pilihan lain, blokade skak mat sudah. Oleh karena itu di posisi ini tidak diambil menggunakan pion kawan, tapi respon Menteri ke peta D5 juga kurang bagus. Jadi pilihan apa terbaiknya di sini? Yaitu seperti ini kawan. Gajah pukul gajah, tempo ancam Menteri juga. Benteng pukul benteng diambil balik oleh Menteri, dan Menteri ini ambil gajah. Saya rasa permainan masih cukup menarik, tapi salah respon dari Lee Kwang Lim memilih menterinya keluar. Di sini kuda ke H5 dan ancaman skak mat sudah tak terhentikan di posisi ini kawan. Di sini bisa ancaman skak mat. Andai saja gajah ini mundur ke peta F8, kuda ini akan ke peta F6 skak. Sudah tidak ada yang backup peta F6 ini dan langkah berikutnya skak mat. Tapi Lee Kwang Lim masih mencoba dengan langkah mengorbankan menteri kawan. Ambil pion G2 skak, diambil balik oleh raja. Kemudian kuda ambil pion D4 discover check, open skak di sini. Raja ke F1, kuda ambil benteng kawan. Tapi selepas gajah pukul gajah di sini Lee Kwang Lim menyerah. Masih cukup panjang kawan, hitung-hitungan Stockfish paling cepat ya sekitar 16 langkah. Langkah terbaik untuk memperpanjang permainan, raja bergerak ke H8 kawan. Masih ada kuda di sini, tak perlu kalian ambil kuda di sini karena diagonal akan terbuka. Ancaman skak masih ada, maksudnya ancaman skak mat masih ada. Kalau benteng ambil gajah di sini kawan, hitung-hitungan 2 langkah berikutnya skak mat karena kuda akan melakukan skak di sini, tak ada pilihan lain dan berikutnya skak mat. Oke, sekarang kita ke game berikutnya kawan, dari permainan Sakriyat Mamet Yarob, dan saya pilih saat menghadapi Sam Sevian dalam permainan Armageddon di match play. Sebelumnya Mamet Yarob dan Sam Sevian ini saling mengalahkan dan harus ditentukan lewat Armageddon ini untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke divisi 2 kawan. Di sini Mamet Yarob pegang putih karena penawaran waktunya lebih menarik punya Sam Sevian kawan, dan Sam Sevian hanya mempunyai kontrol waktu 7 menit 49 detik. Tapi jika remis, Sam Sevian yang berhasil menang. Gajah G5, Tromposky Attack, pilihan Sakriyat Mamet Yarob. Tujuannya kawan untuk segera merusak struktur pion hitam bertumpuk di lajur F ini kawan. Yang biasanya kuda ini banyak dipilih ke peta E4 kawan. Berlanjut gajah mundur, kemudian ada pion C5, dan pion ini coba ancam kuda. Menteri keluar ke peta A5 skak, blokade dengan pion C3, baru kuda ini mundur lagi ke peta F6, dan pion D5 bisa dilanjutkan oleh putih. Mungkin menteri ke peta B6, gajah mundur kembali ke peta C1. Itulah jalur utamanya dalam Tromposky Attack yang banyak dipilih di game-game sebelumnya. Tapi di sini kawan, pion D5 dimainkan, dan untuk melanjutkan tujuannya Tromposky Attack, Mamet Yarob sikat kuda F6 dengan gajah untuk merusak pion hitam di sisi raja. Diambil balik menggunakan pion G untuk digunakan lajur G bagi bentengnya nanti kawan. Pion C4 sekarang oleh Mamet Yarob, dan diterima. Pion D pukul pion C4. Pion E3 membuka akses gajah untuk rebut kembali, tidak coba di backup kawan. Ataupun tadi sebelum pion E3, menteri ini juga bisa keluar untuk rebut kembali. Tapi pion E3 yang paling banyak seperti biasa kawan, untuk memperkuat juga posisi pion D4. Pion C5 counter attack lagi. Tidak diperdulikan, didorong saja ke peta D5. Ambil pion tadi, kuda F3 juga bisa jadi pilihan selain mendorong pion. Tapi sedikit kuat kawan untuk mendapatkan posisi area di area pertahanan. Gajah G7, kuda C3, pion F5,
untuk membuka akses sesegera mungkin bagi gajah gelapnya untuk mendapatkan diagonal terbuka. Barulah sekarang gajah ambil pion C4, pion A6, persiapan pion B5, dihentikan dengan pion A4, lokir, kuda F3, menteri keluar ke peta D6, dan di sini kawan, menteri juga keluar ke peta C2 untuk mencoba menekan pion ini. Apakah diikuti dengan langkah kuda nanti ke peta H4 atau juga opsi rokade panjang. Raja bergeser ke H8. Kalau Stockfish menyarankan bermain dengan pengembangan perwira kawan, kuda ke D7, menteri ke peta F6 sedikit lebih kuat daripada raja bergeser ke H8 oleh Samsevian. Dan di sini rokade merupakan pilihan yang bagus untuk segera mengamankan raja, terutama rokade pendek ataupun gajah ke D3, gajah E2 kawan. Memilih benteng D1 menempatkan benteng di lajur D, menteri bergeser ke F6, dan barulah sekarang lokir, rokade pendek. Pengembangan kuda D7, benteng FE1 memberikan dukungan bagi pertarungan di lajur E, didorong lagi mungkin. Kemudian kuda E5 tantang Samsevian. Diterima langsung, diambil balik oleh menteri. Kemudian ada pion F4, usir menteri kembali. Menteri mundur ke F6. Raja bergeser ke H1 untuk menghindari petak gelap yang akan terbuka mungkin nanti sebelum memainkan pionnya maju ini kawan. Ataupun juga persiapan pion ini didorong, benteng digeser untuk bermain di lajur G. Gajah D7 melanjutkan pengembangan perwira minor terakhirnya. Dan di sini benteng diangkat naik ke D2, persiapan double untuk bentengnya nanti. Benteng AB8, persiapan permainan petak B5, pion A5, pion B5, en passant, diambil balik oleh benteng. Coba tekan pion di sini, apakah nanti diikuti benteng satunya kawan. Dan kuda ke D1 untuk membackup pionnya dari ancaman double benteng. Dan Stockfish tetap menyarankan untuk double benteng di lajur B, tapi memilih dengan langkah benteng B4. Pion B3 berkoneksi dengan gajah, cukup kuat sekarang pion kawan. Oleh karena itu perlu didobrak oleh Samsevian dengan pion A5, segera untuk dobrak di sisi kiri. Kuda F2 untuk dukungan pionnya untuk bertarung di lajur E nanti. Menteri bergeser ke D6. Ternyata kuda ke D3 ancam benteng, mengusir benteng mundur ke B6. Dan benteng ditumpuk di lajur E oleh Mehmet Yarob. Ada benteng A8 untuk dukungan pion A-nya kawan. Walaupun tidak terlalu kuat pada posisi ini, Stockfish menyarankan benteng ini mundur ke peta B7 ataupun gajah bergerak ke peta F6 kawan. Memilih bentengnya bergeser ke sisi kiri. Dan Mehmet Yarob mendorong pion E4 untuk adu pionnya, membuka lajur E berikutnya kawan. Dan diterima agar petak-petak terang ini juga terbuka, tidak ada pion double, diambil balik oleh benteng. Benteng mencoba menekan pion di sini kawan. Terlihat hitam mempunyai banyak pion lemah, sulit untuk bermain dengan pion E6. Pion ini cukup kuat keberadaannya kawan, dan banyak sekali pion-pion terpisah di sisi kiri ini. Pion lemah kawan juga di petak C5. Dan juga pion ini terlihat kuat tapi sebetulnya lemah juga kawan. Di sini gajah F6 lindungi pion. Kuda ke pusat ke E5 ancam gajah terang, ancam pion F7, dan di sini benteng F8 lindungi pion. Kalau kalian mencoba sikat kuda ini kawan, coba lihat di sini diambil balik dengan tempo ancam menteri, tidak bisa lagi bermain dengan gajah di sini untuk mendapatkan tusukan. Dan posisi pion ini semakin kuat kawan. Menteri bergeser ke peta G6. Kalian bisa menggeser menteri ke peta F2 untuk menghindari serangan tusuk sate, menghindari pimpinan juga. Posisi putih masih cukup dominan di pusat. Memilih dengan benteng F8 dan benteng 4 turun ke E3 untuk menghindari serangan tusuk sate kawan. Kemudian gajah akhirnya sikat kuda E5. Bukan pilihan terbaik, pada posisi ini pilihan terbaik adalah pion H6 kawan menurut Stockfish, tapi menurut pandangan kita ini juga tidak logis. Memilih gajah sikat kuda, diambil balik oleh pion F, ganggu menteri. Menteri bergeser ke peta H6, menteri bergeser ke C3. Awas kawan, ada persiapan discover, gajah jatuh. Oleh karena itu gajah bergerak ke F5. Apabila nanti pion ini didorong, gajah tetap mengawasi peta H3. Ini cukup penting kawan, karena keberadaan benteng di baris ketiga ini juga bisa bikin bahaya. Pion D6 dipilih kawan, tidak terburu-buru untuk discover. Discover pada posisi ini masih ada pion kawan di sini untuk blokade petak gelap. Jadi pion D6 yang dipilih.
Dan jika pion pukul pion jelas diambil balik kawan, masih ada ancaman discover. Benteng ini juga siap digeser ke lajur G di langkah berikutnya. Dan ada satu pion yang cukup merepotkan nanti. Di sini gajah bergerak ke E6 atau pion E6 tadi juga bagus dimainkan kawan. Untuk blokade diagonal gelap ini tidak memberikan kesempatan pion didorong maju. Dan menteri ambil pion A5 merupakan pilihan terbaik, langsung dipilih oleh Mehmet Yarob. Ancam benteng. Benteng mundur ke B7 dan di sini menteri ambil pion lagi kawan. Sekarang untung 2 pion Mehmet Yarob di sini. Menteri bergeser ke H4, mencoba menekan gajah bersama gajah dan sudah saatnya juga pada posisi ini benteng bergeser ke lajur G kawan. Tapi memilih dengan menteri coba kejar benteng untuk mengawasi pion G2 dari ancaman benteng yang mungkin segera juga digeser. Benteng bergeser ke A7, pion H3. Tidak terlalu urgent langkah pion H3 ini merstockfish kawan. Stockfish menyarankan pada posisi ini bertukar gajah bagus ataupun juga benteng bergeser ke petak F1. Tapi memilih pion H3 untuk memberikan sedikit nafas bagi rajanya kawan. Dari serangan dadakan di baris belakang. Benteng A2 ancam petak G2 mungkin diikuti oleh saudaranya nanti. Menteri mundur ke petak E4 menantang pertukaran menteri. Merasa unggul jumlah pion kawan. Ditolak menteri ke G5, awas ada ancaman dikutip saudaranya nanti bergerak ke lajur G. Dan di sini benteng E2 menantang pertukaran benteng, kali ini diterima diambil balik menggunakan menteri agar menteri tetap mengawasi gajahnya juga kawan. Berlanjut benteng G8. Di sini didahului kawan gajah pukul gajah. Langkah benteng tadi bergeser ke G8 sepertinya kurang bagus menurut stockfish. Menteri bergeser ke G6 pilihan terbaik. Tapi langsung direct kawan memberikan ancaman. Karena pada posisi langkah ke-39 ini, Samsevian juga mulai tertekan waktu. Ternyata Mehmet Yarob bermain cukup cepat kawan. Dalam permainan Armageddon sudah tidak ada increment kawan. Kalau habis ya habis, kontrol waktu jatuh nanti. Gajah pukul gajah, lanjut Mehmet Yarob diambil balik oleh pion F. Benteng D1 kawan memberikan dukungan bagi pion di lajur D. Di sini terjadi baku hantam pion juga, diambil balik oleh pion E. Menteri F6 dan benteng F1, menteri bergeser ke G7, sentralisasi menteri kawan di petak E4 sekaligus untuk menjaga pion G2-nya dan pion E5. Benteng diangkat naik ke F5, coba rebut pion di sini, ada benteng E8 dan giliran pion B mulai didorong. Menteri G3 di sini pion mulai didorong terus ke B5, benteng C8 dan menteri ambil pion di posisi ini. Samsevian menyerah karena merasa kontrol waktunya sudah mulai mepet, tidak mungkin lagi bertahan dengan Mehmet Yarob yang masih mempunyai 2,5 menitan kawan dan unggul materi, terutama unggul pion. Jika berlanjut tentu menteri pukul menteri diambil balik. Kalian mencoba ingin rebut pion di sini rasanya sulit untuk mengawal 2 pion sekaligus. Itulah kawan 2 game yang kita ulas untuk sore atau malam ini, yaitu permainan dari Pavel Aljanov yang mengalahkan Lee Kwang Lim dan juga Zakrian Mehmet Yarob yang mengalahkan Samsevian dan berhasil tergabung di divisi 2. Kita tunggu saja nanti kawan untuk babak knockoutnya sekitar akhir Mei ini, minggu keempat dari Champion Chess Tour Chesskit Cup 2023 ini. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.